Saya umur 60 tahun. Kalau pas sholat mudah buang angin. Terus saya wudhu lagi. Kalau mau sholat mudah keluar angin lagi. Bagaimana sholatnya, diteruskan apa tidak? Keroan itu masuk angin. Ya, Nabi kita bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Jika salah satu di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya pas sholat ini, fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla, awalnya merasakan di perutnya, kemudian jadi ragu, apakah keluar sesuatu dalam arti buang angin atau kentut atau belum kentut, ragu-ragu, iskal, perutnya keruwel, begitu merasakan sesuatu misalkan, namun dia ragu, iki ngentut pora, maka fala yakhrujanna minal masjidi, janganlah dia keluar dari masjid untuk berwudu. Artinya ya, batalkan sholat, keluar dari masjid untuk wudu, jangan, kecuali ya, hatta, sampai atau hingga yasma'a sautan au yajidarihan, kecuali kalau nanti yang bersangkutan mendengar suara, misalkan dut, nah berarti sudah ngentut. Nek ditahan-tahan tit tit tit, nah berarti sudah ngentut. Atau makbes, nah itu ngentut. Lah ning ora nek swara ning mambu, ya itu berarti batal, maka keluar wudu. Selama masih ragu, kentut tidak, maka teruskan sholat. Teruskan sholat. Itu was-was dari setan. Setan itu kalau ada hamba Allah yang sholat, dia akan mengganggu. Ganggunya biar tidak khusyuk, ya, biar tidak khusyuk. Munajatnya kepada Rabbnya, kepada Allah, biar tidak khusyuk. Maka diganggu, kaya pengen buang angin, kaya pengen kentut. Terus ada was-was mamang juga, perasaan mamang, ki jojo ora kanggo. Bahkan ketika mau memulai loh, bukan pas sholat tok, ada ini hamba Allah yang senantiasa diganggu dengan was-wasnya setan. Gangguannya apik gitu loh, kaya-kayane apik, ning itu ternyata membinasakan, menyengsarakan. Misalkan ketika mau sholat, dia ambil wudu, bismillah, ini ora dadi-dadi, iki wudune urung sah. Begitu kumur, wah istinsaknya belum sah, baleni lagi. Sudah sampai muka, sudah sampai tangan begini, masih ragu lagi, muncul keraguan lagi. Wah tadi pas basuh muka belum rata, dibaleni lagi dari sampai basah kuyup. Begitu berhasil sampai kaki, mata kaki sudah mau mungkur dari tempat wudhu, kecipratan, cipratan keran, dek, waduh ini yang nyiprat najis ini. Apalagi wudhunya di kamar mandi, mau keluar dari kamar mandi kok kroso enek ketetesan banyu, waduh ini air najis. Akhirnya wah najis, wudhu saya ndak sah, wudhu lagi. Kayane apik toh, kayane apik. Bisikan setan itu mengajak kita untuk selalu ya suci. Kena najis, ini kuwi najis lho, engko ora kanggo nek nggo salat. Ya, sepertinya kan bagus. Tapi ternyata itu buruk. Itu buruk. Nah, berhasil wudu, mau sholat ganti pakaiane kabeh, sak dalem-dalemane ganti kabeh. Sudah itu mau sholat, Allah
Allah ora rampung-rampung. Allahu Akbar ora rampung-rampung. Pernah melihat yang seperti itu? Allahu Akbar nggak selesai-selesai. Begitu bisa, setan tidak berhenti. Wah, kamu sudah kentut loh, kamu sudah kentut loh. Matanya kerual, kamu sudah kentut. Kan hati ini mengatakan, Nabi itu melarang loh kita sholat menahan kentut, menahan buang angin, menahan buang air kecil, buang air besar. Hatinya mengatakan itu. Wah, ini kentut, batal. Akhirnya membatalkan sholatnya, wudhu lagi. Wudhunya orang rampung-rampung meneh. Belum lagi, misalkan seorang perempuan selesai haid, padahal sudah bersuci. Namun tangannya yang untuk mensucikan darah haid itu sudah dicuci juga. Dia sudah mandi besar, masih ada rasa ragu kalau dia masih najis karena darah haidnya mlebu ning kukune, masuk ke kukunya. Nah, ini kuku ini bagaimana? Wah, ini najis, nanti untuk ini nggak sah, untuk sholat nggak ini itu rekoso uripe. Allah saja menghendaki hambanya kemudahan. Lah kok kita nggak rekoso dewi? Dalam hal itu kalau kita rekoso ya karena kita tidak mengikuti ketetapan Allah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Belum lagi buang air kecil, kecipratan kakinya, padahal sudah dicuci. Itu terus terbawa perasaan ini penyakit mamang, najis. Ini bukan cerita belaka, ada ini. Ustadz Ghazali mungkin ya persa. Ada. Sampai-sampai mau bunuh diri coba. Mengatakan kepada bapaknya, Pak, aku kesel urip ngene iki. Aku kesel urip ngene iki, abot tenan. Yo abot wong waktunya munggo wudu odas adus terus kok. Hanya dibuat wudu, hanya dibuat mandi. Bahkan perasaannya itu air kencingnya sampai naik ke rambutnya, sehingga harus keramas. Selesai mau keluar kamar mandi, kroso ketetesan. Waduh, najis lagi, keramas lagi. Habis maka rekoso. Rekoso. Kalau dia habis dari mana itu, semuanya pokoknya dicuci kabeh. Sampai-sampai ya, sampai-sampai orang tuanya kalau dia habis buang air kecil atau buang air besar sudah toharoh ya, sudah cebok, ini sudah bersih. Bapak ibu kon ngambu tesih mambu mboten gitu. Karena nek masih mambu itu masih najis. Dia meyakini itu. Karena najis itu selama masih bau dia najis. Nah, akhirnya bapak ibu suruh membau. Sehingga hidupnya hanya untuk itu. Lama-lama terasa lelah, capek, bosan dengan hidup. Namun alhamdulillah, karena dia yang ngaji, imannya masih ada, alhamdulillah tidak jadi menyelesaikan hidupnya sendiri. Ya, dia tahu kalau sampai menyelesaikan hidupnya, dia tahu tempatnya di neraka. Ning dunyane wis kaya ngono, apalagi sampai di neraka.
Alhamdulillah sadar, hari ini alhamdulillah insya Allah sudah sembuh dari penyakit itu. Setelah sekian lama, tidak cukup banyak sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun mengidap penyakit seperti itu bujuk rayu setan. Maka jangan dituruti. Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Ya tadi misalkan habis buang air kecil, buang air besar, kemudian sudah beristinja, sudah dengan istinja itu berarti muncul keyakinan posisinya sudah suci dari hadas. Suci dari hadas itu dalam arti ketika tidak hendak sholat, artinya sudah beristinja. Nah, dengan istinja itu muncullah keyakinan tidak lagi najis. Nah, kalau sudah muncul keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Mbok setan pintere kaya ngopo membisiki kita untuk mamang ragu-ragu, kita yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Seperti panjenengan saat sholat, dengan panjenengan mengambil wudhu tadi sebelum sholat, maka dengan panjenengan wudhu ada keyakinan bahwa panjenengan sudah suci dari hadas kecil, ya, sudah suci dari hadas kecil. Karena kalau hadas besar harus mandi janabat. Jenengan wudhu suci dari hadas kecil mau sholat. Maka ketika sholat itu kemudian muncul keraguan, keyakinan bahwa jenengan sudah punya wudhu, itu tidak bisa dibatalkan dengan adanya sakwasangka, gangguan setan, ragu-ragu, wis ngentut porung. Tidak bisa dibatalkan dengan itu. Maka pesan Nabi, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, jika salah satu di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, fa'ashkala alaihi, kemudian dia ragu, akharaja minhu syai'un amla, telah keluar darinya sesuatu atau belum, fala yakhrujanna minal masjidi, maka hendaknya dia jangan keluar dari masjid, artinya membatalkan sholatnya untuk berwudu lagi, hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, hingga nanti dia mendengar suara atau mendapati baunya. Maka kalau sudah mendengar suara atau mendapati baunya, maka batal baru wudu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?